Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada sesi kali ini guru akan membacakan soal-soal yang terdapat pada uji kompetensi 7 pada buku Pendidikan Agama Islam, buku untuk SMP PMTS kelas 7, pada halaman 114. Pada soal tersebut silahkan nanti dikerjakan, kemudian jawaban dikirim ke Pak Guru ya. Kita lihat dari soal kelompok soal A. Ayo berlatih. Ayo berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. Soal akan saya bacakan dari soal yang pertama. Sholat yang dilakukan bersama-sama antara makmum dan imam disebut sholat titik-titik. Saya ulangi, sholat yang dilakukan bersama-sama antara makmum dan imam disebut sholat titik-titik. Apakah A, munfarid, atau B, berjamaah, ataukah C, qashar, atau D, istisqa? Apakah A, munfarid, atau B, berjamaah, ataukah C, qashar, apakah D, istisqa? Lanjut soal kedua. Sholat berjamaah dapat dilakukan dengan paling sedikit titik-titik. Saya ulang, sholat berjamaah dapat dilakukan dengan paling sedikit titik-titik. Apakah A, 5 orang, atau B, 4 orang, ataukah C, 3 orang, apakah D, 2 orang? Saya ulang, apakah A, 5 orang, ataukah B, 4 orang, ataukah C, 3 orang, ataukah D, 2 orang? Lanjut soal nomor 3. Makmum yang secara sempurna dapat mengikuti rokaatnya imam disebut titik-titik. Saya ulang soal ketiga. Makmum yang secara sempurna dapat mengikuti rokaatnya imam disebut titik-titik. Apakah A, makmum muhafidh, ataukah B, makmum musafir? Apakah C, makmum muwafiq, ataukah D, makmum masbuk? Saya ulang opsinya. Apakah jawabannya A, makmum muhafidh, ataukah B, makmum musafir, ataukah C, makmum muwafiq, ataukah D, makmum masbuk? Soal yang keempat. Makmum masbuk adalah makmum yang titik-titik. Saya ulang, makmum masbuk adalah makmum yang titik-titik. Apakah jawabannya A, ketinggalan rokaatnya dengan imam, ataukah B, makmum yang secara sempurna dapat mengikuti rokaatnya imam? Apa C, makmum yang mengikuti imam, ataukah D, makmum yang membetulkan bacaan imam? Saya ulang opsinya. Apakah jawabannya A, ketinggalan rokaatnya dengan imam, ataukah B, makmum yang secara sempurna dapat mengikuti rokaatnya imam? Apakah C, makmum yang mengikuti imam, ataukah D, makmum yang membetulkan bacaan imam? Lanjut soal nomor 5. Orang yang selalu mengikuti gerakan pemimpin sholat disebut titik-titik.
Apakah A. muadzin, ataukah B. khatib, ataukah C. makmum, apa D. imam? Saya ulang dari soalnya ya. Perhatikan, orang yang selalu mengikuti gerakan pemimpin sholat disebut A. muadzin, B. khatib, C. makmum, D. imam. Masuk soal yang ke-6. Orang yang menjadi pemimpin sholat berjamaah disebut titik-titik. Saya ulang soalnya. Orang yang menjadi pemimpin sholat berjamaah disebut titik-titik. Apakah A. muadzin, atau B. khatib, ataukah C. makmum, ataukah D. imam? Saya ulang. Apakah jawabannya A. muadzin, ataukah B. khatib, ataukah C. imam, ataukah D. makmum? Tolong berhati-hati ya, tetap berhati-hati. Lanjut mengerjakan soal. Perhatikan soal yang berikutnya. Soal nomor 7. Perhatikan baik-baik. Membaca surah Al-Fatihah dan surah atau ayat lain pada rakaat pertama dan kedua untuk sholat maghrib, isya, dan subuh dalam sholat berjamaah dilakukan dengan titik-titik. Saya ulang kembali soalnya. Membaca surah Al-Fatihah dan surah atau ayat lain pada rakaat pertama dan kedua untuk sholat maghrib, isya, dan subuh dalam sholat berjamaah dilakukan dengan titik-titik. Apakah jawabannya A. pelan, ataukah B. rahasia, ataukah C. nyaring, apa D. sirron? Saya ulang jawabannya. Apakah A. pelan, apakah B. rahasia, ataukah C. nyaring, ataukah D. sirron? Berikut soal yang ke-8. Perhatikan lafal berikut ini. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Hadis di atas menjelaskan tentang perlunya titik-titik. Apakah A. membaca zikir, atau B. berniat sholat, ataukah C. meluruskan barisan, ataukah D. mengakhiri sholat? Saya ulang opsi jawabannya. Apakah hadis di atas itu menjelaskan tentang perlunya apa? Apakah A. membaca zikir, apakah B. berniat sholat, ataukah C. meluruskan barisan, ataukah D. mengakhiri sholat? Lanjut soal yang ke-9. Perhatikan hadis Rasulullah berikut ini. Sholatul jama'ati afdalu ala sholatil fardhi bi 27 darajatan. Saya ulang. Sholatul jama'ati afdalu ala sholatil fardhi bi 27 darajatan. Hadis di atas menerangkan bahwa pahala sholat berjamaah adalah titik-titik. Apakah A. 10 derajat, ataukah B. 17 derajat, ataukah C. 21 derajat, atau D. 27 derajat? Saya ulang opsi jawabannya.
Apakah A 10 derajat, atau B 17 derajat, ataukah C 21 derajat, atau D 27 derajat? Berikut ini soal yang ke-10. Apabila imam melakukan kekeliruan, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan cara mengucapkan titik-titik. Saya ulang soalnya. Apabila imam melakukan kekeliruan, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan cara mengucapkan titik-titik. Apakah A. Allahu Akbar, atau B. Subhanallah, ataukah C. Alhamdulillah, atau D. Astaghfirullah? Saya ulang opsi jawabannya. Apakah A. Allahu Akbar, ataukah B. Subhanallah, ataukah C. Alhamdulillah, atau D. Astaghfirullah? Berikut soal yang ke-11. Apabila dalam sholat berjamaah makmum hanya terdiri dari satu orang, maka posisi yang benar adalah titik-titik. Saya ulang, apabila dalam sholat berjamaah makmum hanya terdiri dari satu orang, maka posisi yang benar adalah titik-titik. Apakah A. Di mana saja boleh, ataukah B. Di samping kanan imam sejajar dengan imam, atau C. Tepat di belakang imam, apa D. Di sebelah kiri imam? Saya ulang opsi jawabannya. Apakah A. Di mana saja boleh, ataukah B. Di samping kanan imam sejajar dengan imam, ataukah C. Tepat di belakang imam, apa D. Di sebelah kiri imam? Lanjut soal nomor 12. Sebaik-baik barisan sholat untuk makmum perempuan adalah titik-titik. Saya ulang naskahnya. Sebaik-baiknya barisan sholat untuk makmum perempuan adalah titik-titik. Apakah A. paling belakang, atau B. paling depan, ataukah C. di samping kanan imam, ataukah D. di tengah-tengah? Saya ulang opsinya. Apakah jawabannya A. paling belakang, atau B. paling depan, ataukah C. di samping kanan imam, atau D. di tengah-tengah? Lanjut soal nomor 13. Jika jamaah terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi yang benar untuk anak laki-laki adalah titik-titik. Saya ulang naskahnya. Jika jamaah terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi yang benar untuk anak laki-laki adalah titik-titik. Apakah A. paling depan, ataukah B. di belakang laki-laki dewasa, ataukah C. paling belakang, apa D. di mana saja boleh? Saya ulang opsinya. Apakah jawabannya A. paling depan, ataukah B. di belakang laki-laki dewasa, ataukah C. paling belakang, ataukah D. di mana saja boleh? Lanjut soal yang ke-14. Syarat menjadi imam diantaranya adalah titik-titik. Saya ulang. Syarat menjadi imam diantaranya adalah titik-titik. Apakah A. orang yang berpengaruh, ataukah B. orang yang mempunyai kekuasaan di masyarakat,
Ataukah C, orang kaya? Ataukah D, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya? Saya ulang kembali, syarat menjadi imam diantaranya adalah A, orang yang berpengaruh, B, orang yang mempunyai kekuasaan di masyarakat, C, orang yang kaya, D, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Terakhir, soal yang ke-15. Salat yang lebih baik dilakukan dengan munfarid atau sendirian adalah titik-titik. Apakah A, salat istikharah? Ataukah B, salat Jumat? Ataukah C, salat Isya? Ataukah D, salat subuh? Saya ulang naskahnya. Soal terakhir, perhatikan baik-baik ya. Salat yang lebih baik dilakukan secara munfarid atau sendirian adalah titik-titik. Apakah A, salat istikharah? Ataukah B, salat Jumat? Ataukah C, salat Isya? Ataukah D, salat subuh? Nah, itu saja yang perlu kalian jawab untuk saat ini. Silahkan kerjakan seteliti mungkin, sebaik mungkin, dan sesempurna mungkin. Kirimkan jawabannya ke Pak Guru ya. Oke, semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga semua mendapatkan nilai yang terindah sesuai dengan perjuangan kalian masing-masing. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Pak Guru tunggu jawaban kalian. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.